Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Andira Kristanti dengan NIM 210154602414. Saya Hanifatul Fadilah dengan NIM 210154602431. Halo, saya Muhammad Fatoito dengan NIM 210154602453. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftahul Jannah dengan NIM 210154602440. Di sini kami akan mempersembahkan Video tentang data statistik mahasiswa aktif Di Departemen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang tahun 2016 sampai 2022. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa sih statistik itu? Statistik merupakan suatu kelompok data yang berbentuk angka dan dibentuk dalam format diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan tentang masalah tertentu yang sehubungan dengan metode pendataan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan benang merah menurut kelompok data dan penganalisisan yang dilaksanakan. Lalu, apa manfaat statistik secara umum? Manfaat statistik secara umum. Yang pertama, menyajikan suatu data secara ringkas sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Kedua, membuat sebuah catatan data yang matematis dan juga sistematis. Ketiga, menyajikan sebuah perbandingan-perbandingan dari sebuah data. Keempat, memberikan data-data dari masa lampau untuk menentukan sebuah kebijakan. Kelima, membuat suatu perkiraan secara generalisasi terhadap suatu objek menjadi lebih luas. Keenam, menunjukkan sebuah tren ataupun tendensi perkembangan terhadap suatu masalah, serta membuat suatu penarikan dari berbagai kesimpulan secara ilmiah. Setelah mengetahui pengertian serta manfaat statistik secara umum, lebih jelasnya pada video kali ini akan menjelaskan penerapan statistik di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kelompok kami akan menyajikan data mahasiswa aktif pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang mulai dari tahun 2016 hingga 2022. Berikut ini merupakan data jumlah mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang tahun 2016 hingga 2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat di beberapa kolom mulai dari tahun sampai pada jumlah mahasiswa aktif. Di tabel tersebut akan dijabarkan hasil analisis data yang tergolong pada karakteristik masing-masing data statistik. Untuk yang pertama, data nominal sama dengan tahun dan jumlah mahasiswa. Sebagaimana pengertiannya, data nominal adalah data yang disematkan pada suatu objek di mana penomorannya tidak melambangkan tingkatan tertentu. Artinya, nomor yang digunakan pada objek tersebut hanya berfungsi sebagai kode saja dan tidak menggambarkan nilai kuantitatif. Sebagaimana telah didefinisikan di atas, maka data nominal pada tabel data mahasiswa aktif pendidikan luar biasa tahun 2016 sampai 2022 adalah pada kolom pertama, yaitu tahun dan jumlah mahasiswa. Tahun dan jumlah mahasiswa hanya sebagai penanda saja, tidak berbentuk angka dan tidak memiliki nilai. Jadi, itulah mengapa data tersebut dikatakan sebagai data nominal. Data ordinal sama dengan dari tahun 2016 sampai 2022. Data ordinal adalah jenis statistik data kuantitatif di mana variabel ada dalam kategori terurut yang terjadi secara alami. Dalam statistik, sekelompok bilangan ordinal menunjukkan data ordinal dan sekelompok data ordinal direpresentasikan dengan menggunakan skala ordinal. Jadi, dalam tabel data mahasiswa aktif, yang dikatakan sebagai data ordinal adalah tahun 2016 sampai 2022. Karena variabel pada tahun terkategori terurut dan itu terjadi secara alami. Data skala interval sama dengan jumlah mahasiswa per tahunnya, yaitu 2, 6, 14, 104, 113, 105, dan 94. Dikatakan data skala interval karena jumlah mahasiswa aktif per tahunnya memiliki perubahan
dan peringkat untuk antar tingkatan, serta tidak memiliki nilai nol. Dari asal tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan yang lain. Skala interval bersifat saling memisah, sedangkan untuk kategorisasi data diatur secara logis. Untuk kategorisasi data memiliki karakteristik khusus saat menentukan skala. Dari tabel data mahasiswa aktif PLB tahun 2016 hingga 2022, jika dispesifikan terdapat 3 macam data statistika yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, data nominal yang berfungsi sebagai penanda saja. Dalam tabel tersebut, data nominalnya merupakan tahun dan jumlah mahasiswa. Lalu yang kedua, ada data ordinal sebagai data yang terurut. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa data ordinalnya merupakan tahun 2016 hingga 2022. Yang ketiga adalah data skala interval sebagai data pembanding. Dalam tabel tersebut, yang merupakan data skala interval adalah jumlah mahasiswa per tahunnya, 2, 6, 14, 104, 113, 105, dan 94. Jadi, dari data tersebut, kita bisa mengetahui jumlah mahasiswa pendidikan luar biasa yang aktif beserta asal angkatannya. Saat ini mahasiswa aktif terbanyak berasal dari angkatan 2020 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 105 orang, sedangkan tersedikit dari angkatan 2016 yakni dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 2 orang. Itu tadi merupakan persembahan video dari kelompok kami. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Dan See you.